Sebelumnya, kita telah membahas provinsi paling barat yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh, yang terletak di Pulau Sumatera. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berpindah ke pulau lain untuk membahas salah satu provinsi lainnya yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta ini, yang biasa disingkat DIY atau DI Yogyakarta, adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan dari negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Daerah istimewa yang Yogyakarta ini memiliki luas 3.185,80 km² yang terdiri atas satu kota dan 4 kabupaten. Kota dan kabupaten tersebut antara lain, pertama itu Kota Yogyakarta, lalu ada Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian tengah ke selatan Pulau Jawa, di mana secara geografis terletak pada 8 derajat 30 menit hingga 7 derajat 20 menit lintang selatan, dan 109 derajat 40 menit hingga 111 derajat 0 menit bujur timur. Dengan luas 3.185,8 km², Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi salah satu bagian dari provinsi terkecil di Indonesia. Walaupun masuk dalam kategori provinsi terkecil di Indonesia, hal tersebut tidak menandakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pesona dan keunikan yang sedikit. Bahkan terbalik, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak kalah menariknya dengan provinsi-provinsi lain yang lebih besar. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, proyeksi jumlah penduduk yang berada di Provinsi Yogyakarta pada tahun 2023 sebanyak 4.073.907 jiwa yang tersebar di 5 daerah, yaitu yang terbanyak berada di Kabupaten Sleman sebanyak 1.300.361 jiwa, lalu diikuti oleh Kabupaten Bantul sebanyak 1.078.404 jiwa, lalu Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 786.023 jiwa, lalu Kota Yogyakarta sebanyak 455.535 jiwa, dan terakhir adalah Kabupaten Kulon Progo sebanyak 453.584 jiwa. Jika dilihat dari proyeksi jumlah penduduk di tahun 2022 yang jumlahnya 4.021.816 jiwa, terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,28% atau sebanyak 52.091 jiwa pada tahun 2023. Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri beberapa kali mengalami bencana alam yang besar, di mana di antara lain itu ada bencana gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006, erupsi Gunung Merapi selama Oktober hingga November 2010, serta erupsi Gunung Kelut di Jawa Timur pada tanggal 13 Februari 2014. Jika dilihat dari sisi sejarah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki banyak sejarah, baik sebelum Indonesia merdeka hingga setelah Indonesia merdeka. Salah satu peranan penting yang pernah terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pada tanggal 4 Januari 1946 hingga Desember 1949, Provinsi Yogyakarta menjadi ibu kota negara Indonesia menggantikan Jakarta. Kita telah mengetahui secara umum tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang kita akan membahas hal-hal menarik yang ada di Provinsi Yogyakarta. Pertama, sama seperti provinsi-provinsi lain yang terdapat di Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki seni tradisionalnya tersendiri. Jika dilihat dari alat musik tradisional, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak alat musik tradisional seperti krungpiung yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo, di mana merupakan seperangkat alat musik dari bambu yang merupakan alat musik asli Kabupaten Kulon Progo. Nada-nada yang dihasilkan pada musik ini adalah nada pentatonis, seperti nada gamelan Jawa pada umumnya. Meski begitu, nada yang dihasilkan oleh krungpiung ini memiliki kekhasan tersendiri karena terbuat dari bahan yang berbeda dengan gamelan. Selanjutnya, ada gong sebul
yang terbuat dari bambu dan berbentuk panjang, serta cara memainkannya tidak dipukul namun ditiup. Lalu ada alat musik gambang yang terdiri dari 18 bilah bambu gambang, juga sering dimainkan dalam kesenian gambang kromo. Gambang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pemukul khusus yang disebut tabuh. Selain itu, masih banyak lagi alat musik lainnya yang berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti gendang, suling, dan lain-lainnya. Selain alat musik, sama seperti provinsi-provinsi lain di Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki banyak tari tradisional yang memiliki gerakan, makna, adat, serta pesona tersendiri dan membedakannya dengan tari-tari lainnya. Beberapa tari tradisional yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu terdapat tari serimpi dan merupakan tarian sakral yang berasal dari Kesultanan Yogyakarta. Tarian ini hanya dipentaskan pada acara-acara penting dan hanya dimainkan dalam lingkungan keraton sebagai bagian dari acara kenegaraan. Namun, dengan perkembangan zaman, tarian ini boleh ditarikan di beberapa acara lainnya, mengingat tarian ini sudah mendunia. Tari serimpi sangat mengandung nilai estetika yang memperlihatkan keanggunan, kecantikan, dan kesopanan sang penari. Gerakan dalam tarian ini sangat lembut dan lemah gemulai dengan diiringi alunan gamelan dan juga adanya tembang-tembang Jawa yang terdengar. Lalu, ada tari kelana alus adalah tarian yang berkembang di keraton. Tarian ini diambil dari tokoh Prabu Dasalengkara dalam wayang wong lakon Abimanyu Palakrama yang sedang jatuh cinta pada seorang bernama Dewi Siti Sendari. Tarian selanjutnya adalah Tarian Beksan Lawung Ageng. Tarian ini adalah salah satu tarian keraton Yogyakarta. Tarian ini juga terinspirasi dari kegiatan prajurit kerajaan pada era Sri Sultan Hamengkubuwono I. Beranggotakan laki-laki dan memiliki banyaknya peran dalam tarian, membuat tarian ini terkesan lebih hidup dan beralur. Selain itu, masih banyak tari tradisional lainnya yang berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah membahas dari sisi seni, sekarang kita membahas kuliner yang berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu makanan yang sangat populer kalau dibahas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu gudeg. Menu khas ini dibuat dari nangka muda yang dimasak menggunakan santan dalam waktu yang cukup lama, dengan rasa yang cenderung manis sehingga menjadikan gudeg digemari banyak orang. Selanjutnya ada bakpia patuk yang merupakan makanan khas Yogyakarta yang sering diburu banyak wisatawan. Bakpia patuk menjadi salah satu makanan legendaris dari Yogyakarta yang sering dijadikan sebagai oleh-oleh. Salah satu hal yang menarik dari bakpia patuk ini karena dia memiliki beraneka ragam varian rasa bakpia seperti kacang hijau, coklat, keju, hingga durian. Selain dua contoh makanan tersebut, masih banyak lagi kuliner-kuliner lainnya yang berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki cita rasanya tersendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tempat-tempat yang dapat dikunjungi ketika berpergian ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama yaitu Jalan Malioboro. Malioboro ini merupakan jalan yang banyak toko-toko yang menjual beraneka macam oleh-oleh khas Yogyakarta. Selain itu, ada Candi Prambanan yang terletak tepat di perbatasan antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Candi Prambanan ini adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Selanjutnya ada Pantai Parangtritis yang menjadi salah satu destinasi wisata yang terkenal dari Yogyakarta dan telah menjadi ikon pariwisata dari Yogyakarta. Selain ketiga lokasi menarik yang kami sebutkan tadi, masih banyak lagi lokasi-lokasi menarik yang dapat ditemukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa hal menarik yang kami sebutkan tersebut mungkin hanya sebagian kecil dari pesona yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Masih sangat banyak hal-hal menarik yang dapat kita temukan mengenai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat kita temukan di internet. Mungkin jika ada kesempatan, kita akan merasakan langsung keindahan yang dapat diberikan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat.